Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan halalan tayyiban. Alhamdulillah, masih Allah berikan sehat, masih Allah berikan kesempatan untuk terus menambah amal kebajikan dan tawa Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjutkan kegiatan tamah amal kebaikan dalam bentuk ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, baru saja selesai melaksanakan ibadah wajib. Kita awali dengan sunat qabliyah subuh atau nama lainnya adalah sunat fajar. Lalu sudah sembahyang subuh, kita tambah sedikit lagi amal kebaikan sambil kita tunggu terbitnya matahari. Yang mulia Tengku Imam, Pak Kecik, perangkat penbendu, yang mulia guru-guru, dan yang mulia jamaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sudah berada kembali di bulan Rabiul Awal, di mana setiap bulan dalam kalender kita atau kalender Islam punya nilai sejarah masing-masing. Berarti Rabiul Awal lebih kepada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada adat atau kebiasaan orang Aceh pegot kauri luar biasa. Maka pada subuh yang berbahagianya lebih kepada ad-dhaifah, menjamu atau kanuri dalam bahasa Aceh. Berkaitan dengan bab tersebut, bahwasanya la khaira fi man la yadhifu, tidak ada kebajikan bagi seseorang yang tidak pernah menjamu orang. Sebut Nabi hadisnya, hana kebaikan orang-orang yang tidak pernah menerima tamu, bahasa yang lain. Nah, walaupun cuman segelas air putih ataupun tabok tinganbu. Maka berkaitan Rabiul Awalnya sering di Aceh tersebut le bagi-bagi makanan. Maka hadis yang lain Nabi mengatakan, ketika ditanya wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang bertanya kepada Nabi, mal iman, apa itu iman yang sempurna? Kenyong Nabi tentang iman yang sempurna. Nabi menjawab, faqala it'amut ta'am. Nabi mengatakan bahwasanya iman yang sempurna itu memberi makan seseorang atau bagi-bagi makanan, bahasa Aceh. Alian wa bazalus salam, dan menyebarkan salam. Nah, berarti dalam jawaban Nabi ada dua iman sempurna. Yang pertama bagi-bagi makanan, yang kedua menyebarkan salam. Hadis yang lain Nabi mengatakan, ditanya Nabi juga wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Nabi menjawab, it'amut ta'am, bagi-bagi makanan lah. Wa tayyibul kalam. Haji mabrur itu suka memberi makanan dan juga kalam yang lemah lembut. Tayyibul kalam.
Berarti dalam hadisnya ketika sahabat bertanya kepada Nabi tentang haji mabrur, jawaban Nabi nomor 1 mentang cerita kanuri bahasa Aceh, it'amut ta'am, memberi makanan. Lalu yang kedua Nabi mengatakan tayyibul kalam. Makna tayyibul kalam get pegahaban. Karena dalam bahasa Quran qaulun ma'rufun khairum min sadaqah. Bahasa yang baik lebih baik daripada memberi sedekah. Makanya bahasa yang god telah tabuh alamat haji mabrur. Yan hanali bahasa Aceh puyan ya lelemo yan hanai tebitli. Yan tanda-tanda haji mabrur. Maka yang dalam peraturan ini bahasa-bahasa agaknya santun dan juga bahasa yang baik. Dua hadisnya mengarah kepada makanan. Alian hadis dari Anas juga, kullu baitin, setiap rumah yang tidak pernah masuk tamu, la tadkhulul malaikah, itu tidak akan masuk malaikat. Rumah yang tidak pernah masuk tamu, la tadkhulul malaikah, tidak akan pernah masuk malaikat. Malaikat maut kita mau kenal, tapi malaikat rahmat. Berkaitan dengan malaikat rahmat, beliau jauh daripada rumah-rumah yang dalam rumah tersebut hantam itamong jame. Jame yang hana mecih jame jauh sanak saudara, ijak mak, ijak ayah, ijak kak, adik itu tamu. Makna tamu orang yang datang ke rumah lalu untuk nak cerita jamuan ji. Alian ada Nabi Allah Ibrahim, idza arada ayakula kharaja mailan au mailaini. Nabi Ibrahim apabila rencana makan, beliau keluar 1 mil atau 2 mil mencari kawan untuk makan. Nabi Ibrahim abungoh dan gemitangon le untuk jeb kopi. Aluhu dan mitangon le untuk kajuhbu. Malam lagi nyancit. Itu tabiat Nabi Ibrahim. Wa kana yakuni aba dhaifan. Sehingga Nabi Ibrahim digelar dengan bapaknya jamuan. Aba dhaifan. Nyata Aceh Raja Kanuri. Berarti hana lawan. Nabi Allah Ibrahim orang nomor 1 dalam cerita Mekanuri. Maka ini juga kebiasaan Nabi Ibrahim berkaitan dengan makanan. Maka dalam ajaran Nabi Muhammad berkaitan dengan kauri tersebut juga bahagian daripada ibadah. Guna ada iman sempurna, itamong lam haji mabrur, itu bahagian daripada jamuan. Makna jamuan hana mecih umpama ngerti lemong. Karena makna kanuri no segelas air, seteguk air, alian juga seisap susu. Yang dikira aja kanuri ya, walaupun cuma tabuh gelahi. Maka ajaran kauri ji kan makna rayu. Bahkan disebut oleh Nabi, jangan engkau berat-beratkan cerita kanuri, sehingga engkau tidak suka dengan kauri. Tetapi berat letanya hana galak le untuk kanurinya. Maka pegawai Nabi ringankan sehingga engkau suka dengan bab kauri tersebut. Karena jika engkau benci kanuri, engkau akan benci aku, pegawai Nabi. Jika engkau benci aku sama dengan membenci Allah. Ketika engkau membenci Allah, Allah juga benci kepadamu. Makanya ada mencok kesimpulan, benci kauri, benci ke Allah. Mio hana kauri, hana masalah, hana benci. Dia awak hana tumayang. Mio mentang ke ingkar, mio mentang ke i'tikad wajibnya sembahyang. Mentang aman darah, aman harta, aman segala-galanya. Amati payah boh kapan, amati payah boh, payah pemano, payah tumayang, payah tanam. Karena mentang na lamati ganyang kewajiban temayang 5 buah wateh. Meyohanali rasa kewajiban.
hanali rasa i'tikad wajib sembahyang subuh atau sembahyang yang lain. Maka andai kata syariat Islam yang berjalan sebagai tulisan lagi dalam tulis, faktuluhu, bunuh ia, kata Nabi. Kapayah pakai kuburan masal di Aceh. Maka menyumpama leh bunuh, tidak disembahyangkan, tidak dikafankan, lalu tidak dikuburkan juga karena tidak wajib. Menyabihi pajuh le ate geyujuk kate agian dalam kitab Matla'il Badrin karena mengingkari kewajiban sembahyang. Menyabihi pajuh le ate geyujuk kate mata takut habihi pajuh. Maka di payah tanam bek mobil. Mobil tanyo cicung. Maka kaku hukum tanam di boleh dalam peraturan agama. Hana pegah fardu kifayah karena mengingkari kewajiban sembahyang. Beda ngata puno yang beo mentong gaknya hana ingkar. Temayang ge akui wajib. Tapi beo temayang tagai. Mati payah bu kapan ji payah tanam cit sama ngan tanyo. Tapi menyogi ingkari kewajiban itu masalah. Maka menyokagi ingkar yang ditamong dalam cerita murtad. Yang cekauri yang tu naureng hanapeng tapi hanagi ingkari lagi. Tapi benci, khawatir, benci ke Nabi dan juga benci ke Allah dan juga Allah benci. Ini resiko je lebih raya. Maka kauri tersebut dalam peraturan Nabi tanya termasuk bahagian daripada mukmin kamil, iman yang sempurna. Alayan riwayat berkaitan dengan kauri yang terkenal termasuklah cerita mukawin. Itu hukum sunat muakkad dalam peraturan tanya. Orang lebih ijab kabul lahirlah kauri. Disunatkan kauri atau walimah dalam bahasa kawin. Walimah itu disunatkan di atas laki-laki, atuh lintu. Tidak disunatkan atuh yah lintu. Tidak disunatkan atuh mak lintu. Tidak disunatkan atuh yah dara baru dan tidak disunatkan atuh mak dara baru, belum atuh dara baru. Berarti dasar hukum dalam ilmu fiqh je sunat walimah dalam bentuk sunat muakkad. Itu sunat di atas mempelai laki-laki. Kalau diijab kabul, dia pegat kauri dalam bentuk syukuran atau rasa terima kasih kepada Allah. Maka lahirlah dalam ajaran je na intad lintu. Maka dia macam dalam kitab bab intad dara baru hana mutume yang mengarah kepada intad lintu. Intad dara baru intad rumah lintu. Tapi intad lintu rumah dara baru hana mutume laukum. Panecit mungkin tu bahagian daripada adat orang Aceh. Karena dalam sejarah Sayyidina Abu Bakar setelah menikahkan anaknya, beliau mengantarkan anaknya ke rumah suaminya. Sahabat-sahabat yang lain juga sama. Ijab kabul bak masjid atau tempat-tempat gecok anak inang ganyan geja intad rumah lintu. Maka ji menyata Aceh yang intad dara baru. Dari rumah ganyan geme rumah lintu. Ijab kabul. Tapi Aceh kan lintu geme rumah dara baru. Yang lintu me rumah dara baru hana lam hukum je. Yang na dara baru gecok le orang cik dia intad rumah lintu. Maka ji hati menarik kesimpulan yang susah ramean agam bila kama rumah. Kan awak ramean inong yang susah. Yang tukang balik inyo hana tuto jamu. Tetuh karayuk-rayuk tanya kawa intad lintu dudo intad dara baru. Yang berat masalah kemak dara baru tapi. Ka ganto keramik, ganto binti, habis hangan jelame publo. Maka yang dalam peraturan dia tersebut yang berkait dengan kebiasaan orang Aceh. Menyanyi agama tulis kaku intad dara baru mentang. Gecok dara baru gintad rumah lakau. Hana wali
kecuali dengan izin suaminya. Tena izin lako baru jadwal. Maya hana izin ka keinan rumah lako. Itu ajaran dia menan. Makanya kauri bunu agak nyancit nyan kaluh gintat dara baru katuh rumah lako. Baru sunat peget kauri. Walaupun cuman segenggam kurma atau cuman sekedar beberapa minuman susu, maka karena awai cuman kurma dan susu kering, miadanya walaupun kanuri mutaboh dalam atau taboh hidang, yang tukang peget lintu, yang dasar hukum dia. Maka yang berkaitan dengan hukum dasar, karena rasa terima kasih lako, maka nalah cerita mukawin, lalu ada cerita walimah. Walimah tersebut bahagian daripada peraturan Islam. Alian yang lain daripadanya menyumpama akikah. Akikah hana kauri rumah lauko. Leh neblau kameng netagun. Alih netagun nepatolang tempat. Niak bagi ke cedera lingkar. Necok gule yang kamasaknya. Nebuh lam tempat, nebagi ke cedera lingkar. Bek tua ke orang gatin. Karena menyohanai pajuh le orang gatin, tu hana gaanggap. Maka sebahagian untuk fakir, sebahagian untuk orang kaya, sebahagian makan sendiri. Makanya akikahnya hana ciknya hana jak jamai rumahnya. Maya walimah pun cerita kawin ijak jamai rumah. Maya ceh kana tenda. Rame-rame lagu yang kebiasaan orang Aceh lam. Karena orang Aceh yang lam peraturan ji galak bab kauri punau. Jatah ana payah pergi tenda. Alih gebuh lam tempat gak bagi ke cedera lingkar. Yang dasar hukum ji menang. Cuman orang Aceh bertambah modal kauri akikah yang murah gepemahai lagi nyan. Karena boitik matin, karena serabi, karena kuah belukat lom ni dah. Jatah modal akikah 2 juta, ukuran 3 juta. Kajut 30 juta. Mayona peng ana masalah. Wate hana peng ka payah pegalau mong lah myo masalah. Ka payah mutang. Karayuk resiko lo. Alu yang lam peraturan dia karena nyan sunat, maka yang ringan-ringannya bek tapu berat. Tapi yang perlainan bek lewat akikah, karena akikah itu hak anak terhadap ayah dan ibunya. Menyohak berarti akan dituntut oleh anak-anaknya, walaupun cuman hukum sunat muakkad. Karena hak agaknya gelake. Maka lahirlah cerita akikah. Ayan kauri orang Aceh dasar hukum hana awak rumah. Cuman kaum balik ilom dia Aceh yujak jamai rumah yak pajuh kauri. Yang kedua kaum balik inta darah baru, inta lintu hana, alian juga cerita akikah. Mahana gelarang oleh ulama tanya. MPU hana getam, Dinas Syariat Islam hana ge open pama. Yang karena hana melanggar. Karena yang kebaikan. Makanya hana getam-tam walaupun hana bak Nabi. Hana to pubut dia tu. Yang na pubut awak Aceh umpama. Karena hana melanggar secara peraturan. Dengan ayat hana mupo, dengan hadis hana mupo, karena galak-galak bepegat kauri. Makanya hana to tam. Makanya intat lintu no itamong lam cerita bid'ah mandubah atau bid'ah hasanah. Maknanya menyamampu ya darah baru hana masalah bab kauri. Pertamong lam bid'ah hasanah. Tapi hana hangga bitamah-tamah beban. Andai kata mampu yang hana masalah karena uranya ulama tanya hana getam. Menyokai itu bit surat edaran MPU yang kaji tapi yo berarti. Karena yang tukang tekok pale halal dan haram itu MPU. Makanya hanya tengku pegah. Nyo hanjut je hanjut. Menyokai tekok pale MPU yang kahanjut. Pemersatu umatnya. Yang berkaitan dengan hukum je. Alian berkaitan dengan kauri tersebut. Termasuklah cerita bulan Rabiul Awal ada cerita Maulid.
Maulidnya menyadasar juga tulis lam fikah je hana. Tapi ketika cerita mekawin, getulih cerita inan biuk masalah kauri maulid. Maka je lahir hukum dalam getulih lam i'anatul talibin bahwasanya kauri maulid tersebut bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Bid'ah haji hana ayatu, hana bak Nabi. Sehingga gak pegat hukum bid'ah, tapi bid'ah haji mahmudah. Mahmudah itu dipuji. Maka je awak Aceh walaupun Hanabi tanya Hanaga Kanuri tetap orang Aceh ke kauri. Mulai tanggal 12 Rabiul Awal hingga bulan kemudian. Nya habis-habis. Yang ka tinggi darah, tinggi gula, yang ka hati-hati dari terus bulan Rabiul Awal. Karena makanan luar biasa di Aceh. Maka berkaitan dengannya itu bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Karena bid'ah menurut Ibnu Abdus Salam dalam kitab Majlisus Saniyah, bid'ah itu menurut beliau ada 5. Salah satu bid'ah mahmudah atau bid'ah mandubah, bid'ah haji dalam bentuk hukum sunnah, terpuji. Maka termasuklah kauri maulid kena hancit ke pertama. Alihnya juga termasuk dalam bid'ah mandubah, itu membangun sekolah. Damun Nabi ni amita rumah ikula SD mutabah. Hanam tu dari Mekah sampai ke Madinah. Ya mita umpama min rumah ikula madrasah ibtidaiyah. Hana aja damun Nabi. Maka ji min tungkop bid'ah. SD bid'ah karena hana pada damun Nabi. Mana kau jinawanya? Yang di bawah dinas pendidikan pemana SD, di bawah Kemenak ada cerita min sampai universitas. Ya mita umpama kampus Unciah atau hana yang teman Nabi. UIN umpama hana citnya. Maka pane citnya ada datang kemudian. Maka dia membangun tempat-tempat yang demikian kepetamong lam cerita bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah. Ini tamong bid'ah hasanah. Min bid'ah hasanah, TPA, daya. Karena ditajak pada Nabi dia tamong pesantren tu umpama. Hana pesantren zaman Nabi. Hana daya di zaman Nabi. Karena pusat pendidikan di masjid. Bak masjid belum. Inan pendidikan, inan urusan ekonomi, inan urusan perang. Menteri je hana hek tamita. Yang merumpok menteri ekonomi, bak masjid je merumpok. Ya minta kaur pembangunan, bak masjid je mendeme. Dia tanya pihak telefon ni le. Menteri je Jakarta, kantu je di desa tertinggal. Dia tanya-tanya. Maka yang dalam peraturan itu berkaitan di zaman Nabi tidak ada. Cuman getamah alihnya wata khalifah. Dari zaman Nabi khalifah perjalanan Islam sampai kepada Bani Umayyah, wata khalifah Bani Umayyah, perkembangan Islam yang luar biasa. Maka lahir madrasah, lahir rumah hikula. Makanya bahagian daripada bid'ah mahmudah nanti, bid'ah yang terpuji. Jika ajak kenan hantamong neraka. Gian ajaran ji. Alian ada pembangunan jembatan. Jembatan ni tamong cit. Ada pembangunan jalan. Ni tamong cit dalam bid'ah mahmudah. Menyana petaban dengan Nabi baca-baca Quran bab lepuk kurma. Payah baca Quran pada tulang-tulang unta atau pada anak-anak batu yang kalau getulih le urang-urangnya. Maknanya kan lebaknya anda baca bak lembaran. Nah yang sebahagian pakai HP yang digital, nah yang langsung baca laju bak kertas. Itu bid'ah mahmudah nanti. Baca je ibadah, alat baca je yang terus berkembang, terus maju. Makanya berkaitan dengan mahmudah guna. Alian ada bid'ah makruh nanti. Bid'ah tapi makruh, berarti hanya puput. Seperti menghias masjid. Kabih kaya tanya. Dah cok meng, dah hias tu masjid dengan meng. Yang hukum hias masjid dengan emas itu makruh dalam peraturan.
Karena menan necok meh ngetipek bak masjid mati mehnan. Hana li faedah. Tapi menyo necok meh ne bagi ke orang gatin bermanfaat. Yang hana bruh je geblo bruh. Yang hana baje je geblo baje. Yang hana bubung rumah je gepedap rumah. Menyo necok meh nejuk ke orang gatin. Ni acok meh ni lipo bak masjid. Ian hana faedah. Karena dalam peraturan hana faedah cuman lagak bak mata mentong. Mata galak ikalon karena lagak. Tapi menyo kemanfaat hana. Maka meh yang kalau nebuh bak masjid gak anggap sebagai bid'ah makruh dalam peraturan. Itu menurut Abdul Salam. Lalu ada bid'ah yang wajib. Bid'ah tapi wajib lah. Walaupun yang bid'ah payah kubur. Itu seperti belajar ilmu Quran, tajwid. Yang wajib. Karena awak Arab jangan payah meruno bahasa ibu. Itanya kon bahasa ibu. Maka payah belajar tentang ilbahar, payah belajar tentang ikhfa, itu wajib. Bid'ah tapi wajib. Oleh bid'ah payah meruno tanya. Alian juga ulumul hadis. Hadis juga berkaitan karena sumber-sumber Islam. Maka yang kepertama dalam cerita wajib belajar walaupun cerita bid'ah. Bid'ah guna yang lambab dia. Alian ada bid'ah yang payah pujiup, yaitu bid'ah yang haram. Bid'ah haramnya hanggebi makmatnya. Seperti Qawarid, seperti Syiah, seperti Qadariyah, yang berarti bid'ah haram. Yang sesat, setiap yang sesat itu neraka. Yang mengarahkan hadis yang sesatnya. Kehancuran Qawarid umpama. Qawaridnya hana gebuh yumrinang. Maka dalam peraturan Qawarid boleh menikah sebanyak-banyak mungkin. Karena urinang dalam paham Qawarid seperti hama. Tanya hana mana tu katalah pengertian ibu-ibu tu mah. Yang dalam cerita ahli sunnah wal jamaah urinang tetap al jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Maka menyo Qawarid ana gebuh yu. Alian makanya untuk zina yang dihalalkan oleh Qawarid. Makanya aliran sesat. Alian Qawarid boh uganya. Karena menurut orang Qawarid, harta yang dalam dunianya itu peninggalan Nabi Adam dan Siti Hawa. Hanya ada ketinggal elek-nek tanya berhala awaknya. Maka dia telemah boh kecok aja yang boh Nabi Adam tu. Telemah boh pitang kau pergi hancik kan. Gekoh aja pitang, gejuk aja ke lemah. Tanya ada gop ada Nabi Adam begitu. Lampuh gak yang aju yang mengarah ke Qawarid dalam hukum. Qawarid menganggap semua kekayaan yang itu peninggalan Nabi Adam dan Siti Hawa. Dalam ahli sunnah wal jamaah kon menang. Atalun, atagop. Maka umong na atung tapi disebut lampuh na pagu. Maka yang lampuh go atagop. Latung lu atalun. Munyo loncok atagop itu haram. Yang ajaran bid'ah. Di Aceh hana gepegah dro Qawarid. Tapi but Qawarid. Agaknya tetap ahli sunnah wal jamaah. Tapi lemah pejambego ke kecampur. Pupu yang lemah. Maka oleh karena demikian hati-hati. Itu bid'ah dalalah. Itu bid'ah yang haram. Maka menyo diatuh guna bid'ah ringan mentongnya. Tapi mengarah kepada Qawarid itu bid'ah yang diharamkan. Alian yang terakhir ada cerita bid'ah boleh. Bid'ah bolehnya seperti makan, minum dan juga berpakaian. Karena Nabi pajuh kurma, awak Aceh pajuh bung. Nabi tok baje menjubah menan. Awak Aceh kan pegalak getuk baje selama menutup aurat. Selama mentang tutup aurat hana masalah dengan peraturan pakaian. Tapi mioka melanggar baru hukum haram.
Karena tujuan dasar pakaian untuk menutup aurat. Menyona baje hana tutup aurat. Kepu baje hana faedah. Maka tujuan pakaian untuk menutup aurat. Yang gambaran hukum bid'ah yang disebut oleh Abdus Salam di dalam kitab Majlisus Saniyah Syarah Hadis Arba'in. Berkaitan balik dengan cerita kauri tanya bunoi tamong dalam cerita bid'ah mahmudah. Kepegat peraturan oleh ulama bahwasanya ketika engkau mengundang, yang pertama kepingat oleh Imam Ghazali, seyogianya orang yang engkau undang itu adalah orang yang saleh, yang takut kepada Allah. Berarti yang syarat pertama bak undangan. Watelun undang urang jak pajuh kauri rumah lun. Baiknya kauri mekawin, mesunat ataupun cerita maulid. Kepertamong yang pertama, orang tersebut adalah saleh dan takwa. Yang peraturan pertama. Maka jangan engkau mengqasad memanggil orang-orang fasik dan orang-orang yang berbuat maksiat. Hangga bihoi bahasa Aceh. Ahli-ahli yang fasik, awak main judi online, nyahai camong lah undangan. Awak pajuh sabu-sabu menyona tahu, nyana beta berdogok tu yang. Hai camong cit lam ceritanya. Maka yang pertama kepingat bak orang mengundang adalah orang-orang yang soleh atau orang-orang yang bertakwa. Yang ajaran pertama. Itanya hana pilih-pilih taborong Bandung. Yang undangan tanya. Tapi undangan yang kepegat oleh Imam Ghazali bahwasanya yang makan tersebut orang saleh. Karena ada keterangan dari Nabi. La ta'kulu, jangan engkau makan. Illa ta'ama taqah, kecuali makanan yang diberikan oleh orang yang bertakwa. Wala ya'kulu ta'amaka, jangan engkau berikan makananmu illa taqah, kecuali untuk orang bertakwa. Pegah oleh Nabi bek ne pajuh kecuali juk oleh orang takwa. Lalu makanan itu jangan engkau berikan kecuali untuk orang yang bertakwa. Maka kauri pegat dicarat oleh Imam Ghazali bahwasanya orang soleh dan orang yang bertakwa kepada Allah. Mai tanya hana taya absen kau teroro. Hana taya kalon itu mayang tu hana kecuali gepegah batanya. Ilun katitun hana tu mayang. Yang gara-gara ganyang pegah ada punya. Menya hana gepegah hana ada tepu itanya. Karena gak nyai rumah dro, itanya rumah dro. Maka mamnya hana gejak jamaah dah depa karena jamaah lemah. Tapi punya temayang handus. Maka susah untuk dah hukum. Maka awak Aceh karena susah menghukum, gondang meren melorong aja. Itu malam melorongnya pajuh kauri, malam tengah lorongnya pajuh kauri. Hana bilung le temayang ji. Mamanya ikna bilung alhamdulillah. Mah hana dom cek orang langsung sehingga untuk beruk sangkang. Maka tak borong tu get ju Bandung karena hana tahu. Yang ajaran orang Aceh menan berbaik sangka kepada saudara-saudaranya sehingga ada hana getumayang naju bagian. Alian yang kedua, seyogianya memanggil itu atau mengundang itu jangan ditinggalkan orang fakir. Kaurinya yang hanjut tinggal orang getin. Punya orang kaya hana masalah. Lagi yang kepingat dalam peraturan. Karena pegawai Nabi syarrut ta'am, tibruk-bruk makanan adalah makanan yang disediakan bak rumah kauri tapi tidak dimakan oleh orang fakir. Yang hadis disebut oleh Nabi tibruk-bruk makanan dalam donyanya, makanan yang disediakan di rumah kauri tapi tidak dimakan oleh orang fakir. Maka yang pegat kauri bek tua orang gatin. Walaupun cit ledro na perwakilan. Na wakil orang gatin meledro. Bek kaya Bandung. Menyo kaya Bandung yang dikira tibruk-bruk makanan. Itu. Maka kepingat dalam peraturan jangan lupa memanggil orang fakir dalam cerita bab kauri tersebut. Alian yang ketiga,
Jangan lupa, jangan ditinggalkan segala karabatmu. Yang naik waktu siang. Kaurinya hanya tinggal cedera. Karabatmu. Belah mak atau belah ayah tamang karabat itu. Walaupun dah beraceh belah ayah wali mukutang. Belah mak kira cedera karung, tapi karabat banduan. Makanya jangan ditinggalkan. Menyogop tinggal hana masalah. Karena karabat tinggal bermasalah, khawatir takut putus silaturahmi. Makanya hati hana tahu gop hana berdosa. Tapi hana tahu cedera berdosa. Pacut lun hana kena undangan. Tih lun hana kena. Yang masalah. Tapi menyogop hana masalah ada hana tahu. Karena memang menang ajaran sedekah yang diberikan untuk saudara 2 kali pahalanya, sedekah yang diberikan untuk orang lain pahalanya 1 kali. Makanya menyata cok kesimpulan taka tajuk kepacut lebih pahala dibandingkan taka dengan tajuk kegau. Mawa Aceh ngam pacut yang pakai ladu, nganti yang pakai ladu. Maka ingin menyampaikan itulah cerita kauri. Jangan tinggalkan karabatmu. Habis karabat-karabat baru ada sahabat-sahabatmu. Sahabatnya hidup le karabat. Olehnya baru le sahabat ada kenalan-kenalanmu. Kenalan hidup mas selanjutnya. Kenalan awak muturi bak belau engko. Bak belau-belau gulai kamu turi kenalan anjing. Menyosahabat orang yang berani menegur ketika salah. Yang memberi saran ketika salah itu sahabat anjing. Maka mengak beda. Mamnya kenalan kah na dia open dia teh merumpuk assalamualaikum kabehnya. Itu kenalan. Tapi menyosahabatnya ketika susah na tempat leke bantu itu mengarah ke hukum sahabat. Maka sahabat lalu ada kenalan. Makanya kau umum maju. Tapi yang dipingat oleh ulama, jangan tinggalkan karabatmu. Yang nomor 1 yang dipingat. Alian selanjutnya, jangan memanggil orang yang tidak suka datang. Yang payah boh lisan. Nyawa jak kauri bata Aceh. Ciahang geja. Gaknya dalam urusan jak pajak kauri. Kepingan le Imam Ghazali, jangan dipanggil. Hana payah undang model-modelnya. Kalau neteh undang Lego dalam Islam ka banyak jamak yang. Menyoka jamak kalau. Maka andai kata Lego hana gejam tego. Ya tekanuri keput jit ana hoile berarti ya. Karena mengundang beliau mendatangkan dosa. Karena nanti leuh ne hoya teh hana gejak ne upat ilikot. Lego tayu jam tigo hai jam. Kadang-kadang ti tibit bahasa hana get tigo go. Maka gara-gara undangan mendatangkan dosa. Urang jak kauri jid ana tahu berarti hana berdosa. Gian ajaran dia. Berarti yang nomor 4, jangan dipanggil orang yang tidak suka datang kepada kauri. Yang terakhir kata Imam Ghazali, bahwasanya kauri itu mengkasat karena Allah. Lati awak kauri yang bahagian daripada nikmat Allah, lalu beliau berkauri pun untuk Allah. Dengan tujuan menyukakan hati orang mukmin. Awak tajuk bu mangat senang hati orang mukmin, mangat sayang orang mukmin. Maka nak cerita kauri. Lalu juga mengikuti jalan Nabi. Karena Nabi tanya galak memberi atau cerita kauri bunuhnya. Ikut Nabi dan ingin menyenangkan hati orang mukmin. Bukan bermegah-megah, bukan karena sombong. Karena menyokong megah dengan sombong, pahala je cok pak pucuk uang. Payah cok pahala pak pucuk tring gede. Karena yang tidak ikhlas tidak ada pahala. Walaupun pengkauri puluhan juta. Tapi andai kata ikhlas, cuman seteguk air Allah berikan pahala. Makanya berkaitan dengan niatnya. Maka niat dalam hati berarti kon karena hana mangan.
Tapi niat dalam hati karena ingin menyenangkan hati orang mukmin. Mangat senang hati orang Islam. Makanya mengikuti Nabi, insya Allah Allah berikan pahala. Lalu orang-orang yang hadir, yang pertama tidak boleh membedakan undangan orang kaya dengan undangan orang fakir. Yang kepingat bacanya, beda-beda. Menyawak hana peng bicah hawai truh kayan. Menyogatin karena bahasa Aceh mukuwin lam tapi ke hana gopen dan kepingat le Nabi tanya, jangan membedakan undangan si fakir dengan undangan si kaya. Tanya yang kenong undangan bandua payah tajak. Ada sebahagian ulama mengatakan wajib datang, sebahagian ulama mengatakan sunat muakkad. Berarti hukum jak kauri dua boh, meyakon wajib sunat. Tapi dua-dua macam pahala. Nedong bak wajib na pahala, nedong bak sunat juga dapat pahala. Nyan hukum hadir. Alian orang yang hadir tersebut niat dalam hati mengikuti Nabi. Nabi tanya tadi diundang kejak. Makanya hilun jak kauri, atau mencang jak kauri ikut Nabi. Karena Nabi tanya galak jak kauri. Alian hadir rumah kauri juga dihitung. Diniatkan memuliakan saudaranya. Karena pemulia rumah. Yang ditamong citlam niat je. Alian juga hendaklah diniatkan bahwasanya ada ziarah. Ziarah itu kunjung mengunjung. Karena syarat dalam megasih dalam peraturan Islam ada saling mengunjungi, ada saling memberi. Ya dia pegah saling mengunjungi, kadang-kadang adik jak rumah bang, kadang-kadang bang jak rumah adik, watelu peng bang gejuk ke adik, watelu adik gejuk ke bang. Sehingga hanya cerita nafsi-nafsi. Maka yang dalam peraturan dia tersebut yang ada cerita ziarah dalam peraturan kaurinya. Alian juga diniatkan bahwasanya menghilangkan dosa orang yang mengundang. Baik gara-gara hana tajak berdosa gop bruk sangka katanya. Tambah duduk kali-kali. Kadang tanya gatin gak nyangka ya, naijak rumah tanya. Yang bruk sangka. Igaknya hana gedamong lah hati gop, tapi kira-kira gerong. Urang hana aja memang kadang-kadang na odor, na yang menghalangi, tapi igaknya gekali jumenan. Makanya geyuja supaya tidak berdosa orang lain. Makanya ajaran kauri. Berarti kauri tersebut memuliakan saudaranya sesama muslim, juga bahagian dari ziarah, mengikuti Nabi, dan juga menghilangkan dosa orang lain. Lalu memasukkan gembira ke dalam hati orang mukmin. Pertama rasa gembira. Karena awak preh jamnya terus tenang hati. Alhamdulillah katuh leo pegang. Na rasa senang lah hati katanya. Makanya gara-gara tajak tanya, na senang hati rumah. Itu niat hadir ke rumah kauri. Berarti bukan karena hana mangat. Karena awak Aceh bagah tak itu biar hana mangat. Hana mangat hana tajak. Pacut lo nian. Hana mangat hana tajak tih lo nian. Adik yang merumpok ke jalan tengok hana mangat. Yang pajuh hana mangat. Hati-hati yang meyo hana mangat lun petimang urang, kan petimang hukum. Berarti kan karena hana mangat jak kaurinya. Karena memangnya jalan Nabi. Karena Nabi tanya yuja. Agi atma yang tubuh, nyo kan hana mangat ngaurang nyo. Pakan awai tanya bedo, awai tanya jak atma yang tubuh, hana mangat ngan tetangga. Konan. Tapi hana mangat ngan Allah, hana mangat ngan Nabi. Menyagetanya ngurau kiamat, badan sehat, rezeki mudah, anak sehat, semayang tubuh. Hana kibang ku jawab tengoknya. Makanya hana mangat ngan Allah, hana mangat ngan Rasul aman. Makanya menyonejak kauri, hana mangat ngan Nabi, kan hana mangat ngauring lingkah. Mangat gebi pahala dalam peraturan ni. Alian tamah BO.
Awak tetruh rumah kauri gepingat tidak boleh menentukan tempat duduk. Gepingat batanya. Karena wace gara-gara hanam temeduk bertempat pajuh bubitan. Terus gampung karu 3 minggu mentah takut. Ham temeduk bertempat bubitan. Awai gopdu itu sombong dalam ajaran Nabi. Agaknya bermestinan pajuh. Kadang-kadang ham teme tempat duk bisan mencongna tempat lain. Makanya biar pun mengero kan hi tak orang sombong walaupun hana sombong kadang. Tapi menyahukum ke arahkan sombong. Karena agaknya bermesti tempat inan. Yang kepingat lam yang lebih yang kali dihidang oleh rumpa-rumah tidak boleh dibawa pulang kecuali dengan izin rumpa-rumah. Tai lebih hang lebih puau kecuali karena izin. Lagi cerita mulut. Yang jika aku pakai muaman lepas kecil, yang lemah-lemah nampak habis, yang keruk-keruk ni tinggal ke kamu. Ke pingan tinggal dengan gelah je. Yang lemah ke puau bandung memang tak geyu guna dari awal. Yang hana masalah. Memang hana geyu hana puau yang. Hukum dasar haram karena ada agak. Ibu-ibu kata duduk pada tempat duduk bisa nanai pegang le rumah. Yang habis-habis ni paju, menyo habis betul lamtah. Hana. Maka yang dalam peraturan ji menyo hana izin puo, bek ne puo. Ne paju mentarinan ubitro, bek ne betul lamtah le. Yang ajaran Nabi tanya menan. Karena tabiat. Nah yang pakai long hana ratam tu me, gaknya dua boh ilung tabo. Maka berkaitan dengan adagau. Kecuali maka ajinya kebijakan orang Aceh luar biasa. Maka aji orang tuha gampung bedoh inong pak kecil biar tayak merumpok lam inong pak kecil gampung gau. Agak laki mu'ah. Kadang talah ba'dong, talah ba'du lewat paju. Kadang karuh gebuh lamtah. Nempu mu'ah pegah lagi. Menyokon ke gara-gara inong pak kecil pegah abahnya mengkarat tanya orang kiamat. Hana tolak kaidin. Untung na agaknya. Gak pegah tu mah wate menjawab. Kadang naruh gebuh gebuh boh kaya lamta. Yang kai cok lek rakyat lon nepidin. Yang berarti kaidin tu mah. Mamanya hana nilai kaidin kaku terus ro kiamat payah pulang balik atagau. Payah nebaba lam padang mahsyar. Karena Allah bangkit menurut tabiat. Menyolon galak ku cok boh ugok pasti lam padang makca le gulam-gulam boh ulun tengah ini. Maka lagi yang memang disebut dalam kitab Kasyiful Ghaibah. Yang berkaitan dengan cerita kauri, bahwasanya kauri tersebut hukum je menyo kauri buno yang berkaitan mengkawin itu sunat muakkad. Tapi menyo cerita bulan Maulid itu lebih kepada sunat lebih kepada bid'ah mahmudah atau bid'ah mandubah. Bid'ah tapi Allah berikan pahala. Maka yang dalam peraturan jim yang mudah rezeki kaurilah untuk Nabi tanya karena Nabi tersebut adalah segala-gala bagi tanya. Aja ulak-ulak dengan Nabi Muhammad. Ada cerita dalam kitab Jauhar Mauhub. Malaikat yang Allah hukum. Cerita bersumber dari malaikat Jibril. Pegah bak Nabi ada cerita yang luar biasa Muhammad. Gelengo oleh Nabi pun cerita. Di belakang gunung Qaf, Jabal Qaf, nan gunung. Ada seorang malaikat yang hanale mulia. Kamu dong bahasa Aceh, kahi pengemis bahasa Tayo. Baje kabekah-bekah, sayup kapata. Tengah mengerang-ngerang pegah. Tengah gemoy nan. Allahu Tuhan ya bahasa Aceh. Imata ili aja. Lonjak kenan pegah lek Jibril. Ketika saya melihat saya kenal ini adalah malaikat muqarrabin. Dan beliau juga mengenal saya karena tabuh golongan malaikat berdua. Lontanya baganyan pakanino. Idran kan orang mulia. Bahagian gaknya sekitar 70.000 yang malaikat lain kadam gaknya. Nyo di Aceh nyo kasih. Maka yang dalam peraturan tersebut dan pakan katuh kena. Dijawab lagi Jibril ini bermula dengan Nabi Muhammad.
Ketika malam Isra wal Mi'raj, Muhammad berkunjung ke langit. Semua malaikat berhenti. Yang meratib gepiyuh meratib, yang tengah rukuk gepiyuh rukuk, bandung piyuh berdiri menghormati Muhammad. Lun hana gepiyuh halai ku rukuk aju bagaian. Ku temayang-temayang aju, sehingga penghormatan saya kurang untuk Nabi Muhammad. Gara-garanya Jibril, gara-gara kurang hormat. Malaikat lain berhenti dari aktivitas bandung, ilun lun pubut aju hana lun hargai Muhammad lewat, maka Allah menghukum saya. Jabatan gecok alinyan gekirim kena tayub kapata, hana terurus le. Jibril mohonlah kepada Allah syafaat. Biulake malaikat Jibril ampunan. Gelapor le Allah, pegah le Allah, singkat ceritanya, Jibril suruhlah malaikat itu berselawat 10 kali. Maka lumut laut, Allah kembalikan sayapnya, Allah kembalikan jabatannya seperti semula. Ingin banding hukum, malaikat muqarrabin hana get hormat Nabi Muhammad, Allah cabut segala-galanya. Makanya yo kekon malaikat awak udip zaman Pak Jokowi. Kan awak udip zaman Nabi, kan awak udip zaman Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, tapi yang hidup di zaman Pak Jokowi, insya-Allah disambung oleh Pak Prabowo. Keadaan danya kacau beu. Maka ji dalam peraturan ji lebih lom payah tak hormati Nabi Muhammad. Malaikat mentangguh hukum, pelom tanya yang berlepegang. Maka ji hanya ulah-ulah dengan Nabi Muhammad, menyaulah-ulah mengarah ke hukum murtad. Maka dia telah tabah bentuk kecintaan orang Aceh, termasuklah cerita kauri. Cuman kaurinya han gebi pu berat-berat, menyona kemampuan kauri, menyona ka hang gebi mutang. Karena utangnya hitam tengut ayo. Maka ji dalam peraturan ji menyandai kata muda gayu pegat kauri dalam bentuk guna bid'ah hasanah, tapi bentuk cinta ke Nabi. Karena untuk menyolun kaya hana ruh urusan-urusan menau, khawatir kaya tanpa memberi makan orang fakir itu sama seperti pohon tidak berbuah. Mudah rezeki ya pikir gatin hantang gejau nyage bak kaya hanai mubo. Orang berilmu tidak beramal seperti mendung tanpa hujan. Awak na ilmu tapi hana beramal, nya reduk mentang hana ujun-ujun. Yang perle i ujun kena reduk perle. Menyaitu hujan hana pakai reduk lebih get lah. Tapi reduknya dasar sebelum hujan. Maka orang-orang berilmu tidak beramal seperti mendung tanpa hujan. Lalu orang miskin yang tidak sabar. Nah, awak gatin hana sabar lah dong. Angam pak kecil kena denak je 3 go. Pakan le hana BLT renyana. Kadang gejuk ke orang lain bagi-bagi. Ti hana mdeme kanya ka taboh rombongan kena denak. Maka yang dalam peraturan na orang gatin hana sabar. Yang seperti sungai tidak ada airnya. Lagi yang pegale Nabi, orang gatin yang hana sabar lagi krung hanai, maka pekrung punya hanai, karena yang berle izinan manfaat je. Alinya ada raja yang tidak adil, itu seperti kambing yang tidak digembala. Meyo Pak Jokowi hana adil, yang Pak Jokowi lagi kameng hana orang rabi. Meyo Pak Prabowo hana adil, itu Pak Prabowo seperti kambing yang tidak ada pengembala. Lagi yang disebut oleh Nabi, makna kameng hana pengembala, ipajuh kukuyangna. Nepula bungong ipajuh, itipa angampot lom, paca bayuhan. Ija ulampuh ipajuh urumpu ipajuh, kukuyangna ipajuh. Karena hana pengembala aja. Lagi yang kegetamsil oleh Nabi, bahwasanya raja atau presiden yang tidak adil seperti kambing tidak ada pengembalanya. Hana pengembala berarti tunggu kehancuran. Makanya payah Rabi, keadilan itu
bahagian daripada pengembala. Yang diberi contoh tamsilan oleh Nabi tanya. Alian orang yang tidak punya malu seperti makanan tanpa garam. Orang hana malaya age makanan hana tira. Gulai mangat kuah belangong lam. Fitira hana. Karu orang bawa kampung hana tira. Maka ingin menyampaikan tidak ada kesempurnaan. Maka ada orang kaya, jadilah seperti pohon kayu yang berbuah, jatuh, dinikmati oleh orang ramai. Jadi orang fakir, jadilah orang miskin, jadilah orang yang sabar, karena dengan kesabaran itu Allah berikan pahala. Itu cerita kauri sederhana aja menan, bahwasanya hukum kaurinya lebih mengarah kepada bid'ah mahmudah, Allah berikan pahala. Lalu ketika orang-orang yang hadir, yang pamabuno juga hukum boleh jadi sunat muakkad ataupun langsung yang paling wajib junicok. Lian tamah bi'u ba ujung. Tidak boleh dijadikan alasan puasa sunat tidak hadir rumah kauri. Hanjit lon pegah. Hanjit ujak pajau kauri uronyo puasa lon. Hang gebikun menan. Geyum buka lek Nabi tanya bak rumah kauri. Menyona awak undang nejak aju nung buka inan. Pibek nung buka rumah. Nung buka bak rumah kauri. Pahala berbuka bak rumah kauri lebih besar daripada pahala puasa. Menyona yang mangat pun nak pilih yang payah. Menyo tunduk mekarat na yang raya pahala lam paju hayuan. Gini ajaran dia. Kecuali qada Ramadan. Idran qada Ramadan kalau habis lam puasa qada nya hanya buka. Kecuali kifarat sumpah, kecuali denda haji dan umrah nya hanya buka. Karena puasa wajib tidak boleh berbuka. Menyo puasa sunat berbukalah bak rumah kauri. Gian ajaran Nabi tanya. Mungkin lagi yang jamaah subuh yang dirahmati Allah, sederhana tentang bab kauri. Kalau untuk rencana ingin lihat kembali, bisa lihat dalam kitab Sayrus Salikin juzuk 2 halaman 13. Berarti boleh lihat kembali dalam Sayrus Salikin juzuk 2 halaman 13 tentang bab kaurinya. Oke, lagi yang ni le. Nah soal Nyahana lentuk baju mudah-mudahan faedah, manfaat, wujud kamai tanya bungahnya, dang-dang tapubut dalam amal kebaikan yang lain, dang-dang tapubut dalam aktivitas yang lain. Mudah-mudahan selalu Allah berikan rahmatnya, selalu Allah berikan sehat, selalu Allah berikan aman, tentram, dan mudah-mudahan ketika ajal datang bermuteme baca la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.